ride till I can't no more. I got the horses in the back. Horse stock is attached. Udah gitu aja. Oke lah, daripada penasaran, hayu atuh kita langsung aja bang berangkeun ke ceritanya wah. Film ini diawali dengan memperlihatkannya sebuah rumah, di mana di dalam rumah tersebut terdapat seorang wanita bernama Mitsuki yang tengah sibuk membereskan barang-barangnya. Diceritakan dia baru saja pindah ke rumah saudara tirinya yang bernama Yuya. Dikarenakan ayahnya si Yuya ini baru saja kawin dengan ibunya si Mitsuki. Ia juga harus beradaptasi dengan lingkungan di sekolah barunya. Apalagi dia harus kuat menahan iman ketika melihat ibu guru semlehoi yang mempunyai body ala gitar Spanyol. Guru aduhai semlehoi geber-geber ini bernama Bu Yuki. Singkatnya, terlihat Mitsuki yang sudah bubaran sekolah dan hendak pulang ke rumahnya. Namun tiba-tiba saja dia pasang rok atau bertemu dengan salah satu arwah atau dedemit juri wanita yang bernama Yori. Di sini si dedemit itu kemudian menendang si Mitsuki hingga terkojor pingsan. Beberapa waktu kemudian Mitsuki akhirnya sadar di ruangan UKS sekolah, yang ternyata orang yang membawanya adalah Bu Guru Yuki dan di ruangan itu juga ada si Yuya. Singkatnya, Bu Yuki kemudian meninggalkan mereka berdua di ruangan tersebut. Tak lama kemudian Mitsuki tiba-tiba saja dirasuki oleh Shiori, sehingga sikapnya dan tingkah lakunya menjadi berubah. Di sini Mitsuki terlihat menjadi sosok yang sangean dan langsung menggoda Shiuya untuk melakukan Akan tetapi sebelum terjerumus lebih jauh lagi, untungnya kesadaran si Mitsuki ini keburu kembali. Setelah sadar, Mitsuki lalu terkejut dan rewas dikarenakan saat itu ia sedang numpahkan atau menunggangi Shiuya. Singkatnya, Mitsuki kemudian mengepret bebengetan si Yuya. Saat di rumah, hal serupa pun terjadi kembali, di mana si Mitsuki ini dirasuki kembali oleh Shiori. Tak lama kemudian, Mitsuki lalu mendatangi si Yuya dan melakukan Dan seperti kejadian sebelumnya, saat Mitsuki sudah kembali bersadar atau tersadar, ia mengepret kembali pipi si Yuya. Setelah kejadian-kejadian itu, terlihat Mitsuki yang sudah liar pusing bercampur malu akibat ulahnya Shiori yang selalu merasuki tubuhnya dan menggenjot Shiuya. Singkatnya, Yori kemudian mengajak si Mitsuki ke dunia arwah. Disinilah kita dapat mengetahui bahwa semasa hidup Shiori ini, ia diceritakan suka atau bogoh banget kepada Shiuya. Namun sayangnya, sebelum ia bisa bersama dengan Shiuya dan memikat cinta bersama, ia mengalami kecelakaan hingga membuatnya menjadi mati. Dan itulah sebabnya dia jadi arwah gentayangan dan gak bisa menuju ke dunia selanjutnya. Yori juga menceritakan kepada Mitsuki bahwa ia harus menjalani hari-hari bersama Shiuya dengan merasuki tubuh seseorang yang dekat dengan Shiuya, agar nantinya ia bisa tenang dan pergi ke dunia selanjutnya. Karena hal itulah mengapa Shiori ini selalu merasuki tubuhnya si Mitsuki, sebab ia dekat dengan Shiuya dan serumah dengannya. Keesokan harinya saat Mitsuki selesai mandi, tiba-tiba saja dia mengalami kejadian mistis, di mana pintu kamar mandi tersebut tidak bisa dibuka dari dalam. Sementara itu, Yuya yang berniat menolong si Mitsuki, pada akhirnya ia jugalah yang malah terkurung di dalam kamar mandi itu bersama dengan si Mitsuki. Karena tidak bisa keluar, mereka lalu membuat percakapan dan mengungkapkan perasaan mereka masing-masing tentang perkawinan orang tuanya. Di sini Yuya mengatakan bahwa ia merasa bahagia karena mendapatkan ibu baru, sebab ibunya meninggal sejak si Yuya ini masih baby, sehingga membuatnya haus akan kasih sayang seorang ibu. Akan tetapi si Mitsuki ini malah keberatan tentang perkawinan orang tuanya, sebab ia merasa bahwa ia tidak membutuhkan orang lain selain ibunya. Keesokan harinya terlihat si Yuya yang sedang berada di toko pakaian dalam wanita, dan di sana juga ia tiba-tiba saja bertemu dengan Bu Guru Yuki. Usut punya usut, ternyata si Yuya ini sedang mencari kado ulang tahun untuk si Mitsuki. Ya positif kampret aja Wak, mungkin dia ingin memberikan kado kutang dan cangcut kepada si Mitsuki di hari ulang tahunnya, biar beda aja gitu sama yang lain.
Singkatnya, mereka pun keluar dari toko itu dan bersama-sama mencari hadiah yang cocok untuk ulang tahun si Mitsuki. Di sini terlihat bahwa si bu guru Yuki ini kelihatannya menaruh rasa suka atau bogoh kepada si Yuya. Namun tanpa disengaja, ternyata di jalanan itu juga terdapat si Mitsuki. Di sini ia melihat bahwa si Yuya dan bu guru Yuki tengah bergandengan tangan dan mengira bahwa mereka ini sedang berkencan. Wah. Sementara itu, Yori yang melihat kejadian tersebut, ia pun merasa sangat-sangat cemburu dan berkata kepada si Mitsuki agar tidak kalah dengan bu guru Yuki yang mempunyai ala-ala gitar Spanyol itu. Di malam harinya, Yuya lalu memberikan hadiah ulang tahun berupa kalung kepada si Mitsuki. Melihat hal tersebut, Mitsuki pun kemudian senang dan akhirnya dia mengetahui bahwa tadi siang si Yuya ini bukan sedang berkencan dengan bu guru Yuki. Singkat cerita, semua kelas pergi berlibur ke salah satu tempat pemandian air panas alami. Dan sekali lagi Yuri dan Mitsuki merasa cemburu melihat kedekatan si Yuya dengan bu guru Yuki. Singkat cerita, setelah Yuya dan bu guru Yuki mandi bareng dan kepergok oleh si Mitsuki, Mitsuki kemudian semakin cemburu dan bergegas untuk pergi dengan lelumpatan. Sementara itu, Yuya kemudian mengejarnya untuk menjelaskan bahwa ia tidak mempunyai hubungan yang spesial seperti martabak dengan bu guru Yuki. Ngomong-ngomong soal martabak, kok gue jadi ngiler dan pengen wae. Namun saat si Mitsuki ini lelumpatan untuk menghindari kejaran si Yuya, apesnya ia malah terjatuh dan membuat kakinya merasa kesakitan. Sementara itu, Yuya kemudian menolongnya dan menggendongnya ke dalam kamar. Namun tanpa disengaja, mereka tiba-tiba saja melihat sebuah poster akuarium raksasa. Dan mereka berdua pun berniat untuk pergi ke sana esok harinya. Singkatnya, Mitsuki kemudian merasa senang karena akan berkencan dengan si Yuya. Namun di sini Yori lalu mengatakan bahwa tinggal sedikit lagi dia bisa menggapai pintu untuk menuju ke dunia selanjutnya. Yori lalu meminta kepada Mitsuki agar tubuhnya si Mitsuki itu bersedia untuk dirasuki oleh si Yori. Secara logikanya, jadi yang berkencan itu adalah si Yori dan bukan si Mitsuki. Wah. Karena si Mitsuki ini juga ingin membantu si Yori untuk menuju ke dunia selanjutnya. Dan pada akhirnya, Mitsuki lalu menyetujui hal tersebut. Keesokan harinya, Yori pun akhirnya happy-happy membuat sebuah kenangan dengan si Yuya. Sementara itu, Mitsuki hanya bisa melihat saja dan menjadi kambing conge. Dan di sini ia juga terlihat sangat cemburu melihat kedekatan si Yori yang sedang berbogohan dengan si Yuya. Karena sudah cemburu buta, akhirnya ia lalu memutuskan untuk mengambil kembali tubuhnya dan secara spontan arwahnya si Yori ini terlempar keluar dari tubuhnya si Mitsuki. Setelah kejadian itu, Yori kemudian marah besar kepada si Mitsuki karena dia telah mengacaukan dan merusak momen yang dibutuhkan si Yori untuk bisa menuju ke dunia selanjutnya. Pada akhirnya, Yori lalu memutuskan untuk mengambil paksa tubuhnya si Mitsuki dan berencana untuk hidup selamanya menggunakan tubuhnya si Mitsuki. Nah, jika rohnya si Mitsuki ini tidak bisa kembali lagi ke tubuhnya setelah beberapa hari, secara otomatis maka si Mitsuki lah yang akan mati. Singkatnya, Yori lalu masuk ke dalam sebuah sungai dan ngaduk fisik dengan si Mitsuki. Sementara itu, Yuya tiba-tiba saja datang, namun karena ia tidak bisa melihat Yori atau Dedemit, jadinya dia hanya melihat tubuhnya si Mitsuki yang sepertinya akan tenggelam. Melihat hal tersebut, Yuya lalu menolongnya dan kemudian menuju ke sebuah rumah kosong untuk mengeringkan pakaian-pakaiannya. Singkatnya, Yori lalu menggoda dan mengajak si Yuya untuk melakukan Sementara itu, terlihat arwahnya si Mitsuki yang kini secara perlahan-lahan mulai menghilang. Karena tidak bisa berbuat apa-apa dan karena ia juga merasa bersalah sebab telah merusak momen yang dibutuhkan oleh si Yori, pada akhirnya Mitsuki pun ikhlas jika harus dia yang menghilang dan mati. Namun ternyata dan untungnya si Yuya ini masih mempunyai iman yang kuat sehingga ia tidak jadi untuk melakukan Pada akhirnya Yori kemudian menyadari kesalahannya dan ingin mengembalikan tubuhnya si Mitsuki. Singkatnya, Yori akhirnya sudah berhasil menuju ke dunia selanjutnya. Sementara itu si Mitsuki sekarang ia sudah normal kembali dengan tubuhnya seutuh-utuhnya dan tidak ada pengganggu. Dan di akhir film terlihat Yuya dan Mitsuki yang sedang makan bersama dan sekarang mereka akhirnya hidup normal layaknya seorang saudara dan setelah itu film pun tamat.